Berpikir kritis di era informasi yang terfilter. Di dunia yang semakin terhubung ini, kita hidup dalam lautan informasi yang terus mengalir dari berita terkini hingga opini pribadi yang beragam. Setiap hari, kita dibanjiri dengan beragam data dan perspektif. Tetapi di balik semua kemudahan ini, terdapat tantangan besar yang perlu kita hadapi. Bagaimana cara berpikir kritis di tengah informasi yang terfilter. Fenomena yang dikenal sebagai efek ruang gema sering kali membuat kita terjebak dalam gelembung informasi yang dipersonalisasi, di mana algoritma media sosial hanya menyajikan konten yang sejalan dengan pandangan kita. Hal ini dapat menciptakan bias konfirmasi, di mana kita cenderung mengabaikan informasi yang bertentangan sehingga memperlebar jurang perpecahan di masyarakat. Lebih jauh lagi, kita sering kali merasa memiliki kontrol atas informasi yang kita konsumsi, padahal kenyataannya, filter algoritmik mempengaruhi pengalaman online kita dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber informasi, membedakan fakta dari opini, serta mengembangkan skeptisisme yang sehat. Keterlibatan aktif dengan perspektif yang berbeda juga menjadi kunci untuk melampaui gelembung filter, karena dengan mendengarkan pandangan yang berlawanan, kita dapat memperkaya wawasan kita dan membangun dialog yang konstruktif. Di era informasi yang penuh tantangan ini, memberdayakan diri sendiri untuk menghadapi disinformasi adalah langkah krusial. Dengan membangun ketahanan terhadap informasi yang salah dan mendorong pemikiran mandiri, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Berpikir kritis bukan hanya membantu kita dalam menghadapi informasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita terus berusaha untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap informasi, kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih toleran dan terinformasi. Mari kita hadapi tantangan ini bersama-sama dan berupaya untuk menjadi individu yang lebih bijaksana di dunia yang semakin kompleks ini. Efek ruang gema. Salah satu fenomena yang sering kita jumpai adalah apa yang disebut dengan efek ruang gema. Ini terjadi ketika algoritma di media sosial dan platform online lainnya menciptakan gelembung yang dipersonalisasi. Algoritma ini bekerja dengan cara menganalisis perilaku kita, apa yang kita suka, dan apa yang kita bagikan. Hasilnya, kita seringkali hanya melihat informasi yang sejalan dengan pandangan kita sendiri. Hal ini bisa sangat berbahaya, karena kita terjebak dalam pandangan yang sempit dan tidak mendapatkan perspektif yang berbeda. Salah satu bahaya terbesar dari efek ruang gema adalah bias konfirmasi. Ketika kita hanya terpapar pada informasi yang mendukung keyakinan kita, kita cenderung mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan. Ini bisa menyebabkan kita semakin terpolarisasi dan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Dampaknya terhadap masyarakat bisa sangat besar, menciptakan ketegangan dan perpecahan. Ilusi kontrol. Di tengah semua ini, kita seringkali merasa memiliki kontrol atas informasi yang kita konsumsi. Namun, kenyataannya, kita mungkin tidak sepenuhnya menyadari bagaimana filter algoritmik membentuk pengalaman online kita. Filter ini tidak hanya mengatur apa yang kita lihat, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir dan merasakan. Kita mungkin merasa nyaman dengan informasi yang kita terima, tetapi penting untuk menyadari bahwa kenyamanan ini bisa menipu. Menghadapi kenyataan ini, kita perlu berusaha mengenali dan mengatasi bias yang ada. Ini adalah tantangan yang tidak mudah, tetapi sangat penting. Dengan memahami bagaimana filter ini bekerja, kita bisa mulai membuka pikiran kita terhadap informasi yang lebih beragam. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Salah satu langkah pertama dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis adalah dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber informasi. Kita harus bisa membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang hanya opini, dan mana yang mungkin dipengaruhi oleh bias.
Ini bisa menjadi tugas yang sulit, terutama di era informasi yang cepat ini. Namun, dengan latihan dan kesadaran, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menilai informasi. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan skeptisisme yang sehat. Skeptisisme bukan berarti kita harus meragukan segala sesuatu yang kita dengar, tetapi lebih kepada sikap kritis terhadap informasi yang kita terima. Ini membantu kita untuk tidak langsung percaya pada apa yang kita lihat atau baca, tetapi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mencari kebenaran. Keterlibatan aktif. Untuk benar-benar melampaui gelembung filter, kita perlu terlibat secara aktif dengan informasi dan perspektif yang berbeda. Mencari pandangan yang beragam adalah langkah penting dalam memperluas wawasan kita. Ini bisa berarti membaca artikel dari berbagai sumber, mengikuti diskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda, atau bahkan menghadiri acara yang mempertemukan berbagai pemikiran. Engagement dengan pandangan yang berlawanan bisa jadi menantang, tetapi sangat berharga. Dengan mendengarkan dan memahami perspektif orang lain, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik. Dialog kritis sangat penting dalam menciptakan pemahaman dan toleransi di antara kita. Memberdayakan diri di era informasi. Di era informasi yang penuh tantangan ini, memberdayakan diri sendiri adalah kunci untuk menghadapi disinformasi. Kita perlu membangun ketahanan terhadap informasi yang salah dan memastikan bahwa kita tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau narasi yang menyesatkan. Ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif kita sebagai masyarakat. Fostering independent thinking dan pengambilan keputusan yang bijak adalah langkah penting dalam proses ini. Ketika kita mampu berpikir secara mandiri, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Berpikir kritis bukan hanya membantu kita dalam menghadapi informasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang penuh dengan informasi terfilter, berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat berharga. Dengan memahami efek ruang gema, mengenali ilusi kontrol yang ditawarkan oleh algoritma, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih baik. Keterlibatan aktif dengan berbagai perspektif dan memberdayakan diri kita di era informasi adalah langkah-langkah penting untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Saat kita terus berusaha untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap informasi, kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih toleran dan terinformasi. Mari kita hadapi tantangan ini bersama-sama dan berupaya untuk menjadi individu yang lebih bijaksana di dunia yang semakin kompleks ini.